Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nopianti dari Sekelas TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam perangkat jaringan komputer dan menjelaskan fungsi settingan dasar mikrotik. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Apa itu perangkat jaringan komputer? Perangkat jaringan komputer yaitu dua komputer atau lebih dapat saling terhubung dan berbagai sumber data dikarenakan adanya komputer jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Terhubung ke suatu jaringan, baik jaringan lokal, WiFi, maupun internet, maupun sharing hardware, semua itu memerlukan yang namanya perangkat jaringan komputer. Nah, perangkat jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak perangkat jaringan komputer yang berperan penting dalam terciptanya suatu jaringan. Di antaranya yaitu yang pertama ada server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Umumnya, server dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor dan RAM-nya. Karena harus melakukan kegiatan multitasking yang cukup berat, maka tidak heran jika untuk membangun komputer server diperlukan biaya yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, sistem operasi yang digunakan juga khusus, yakni Windows Server atau Linux Debian. Nah, yang kedua ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut, hanya saja router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang ketiga ada hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan komputer yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua jaringan atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port, sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Untuk saat ini, penggunaan hub sangat jarang karena kebanyakan orang lebih memilih switch karena fiturnya yang lebih kompleks ketimbang. Yang keempat ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal tetapi juga memfilter paket data kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Switch paling sering digunakan pada ruangan lab komputer atau ruangan kantor di mana masing-masing komputer klien terhubung dengannya terlebih dahulu melalui kabel LAN sebelum terhubung dengan router. Yang kelima ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Meskipun kini terdapat banyak media transmisi nirkabel wireless, menggunakan kabel jaringan masih tetap populer dan masih banyak peminatnya. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis jaringan dan perangkat yang digunakan. Misalnya untuk menghubungkan komputer dengan switch, hub atau router, maka jenis kabel yang paling sering digunakan adalah kabel UTP. Nah, itu dia penjelasan beberapa macam perangkat jaringan komputer. Yang selanjutnya ada penjelasan fungsi settingan dasar mikrotik.
Masih banyak orang yang masih bingung dengan perbedaan antara mikrotik dan router. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Sementara itu, mikrotik adalah sistem operasi yang termasuk dalam open source system, namun bukan berarti termasuk software gratis. Sebelum mengenali cara setting mikrotik, kamu tentunya perlu mengenali apa saja fungsi dari penggunaan mikrotik ini. Nah, berikut beberapa fungsi mikrotik. Fungsi mikrotik yang pertama, yaitu untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang, menggunakan proxy di mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Yang kedua, mikrotik berfungsi untuk pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan PC, mikrotik router OS, beserta perangkat keras yang sangat rendah. Fungsi mikrotik selanjutnya yang ketiga adalah adanya pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat, sehingga memudahkan admin dalam mengelola. Yang keempat, yaitu dapat digunakan sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Fungsi mikrotik yang kelima yaitu mampu memisahkan bandwidth, traffic internasional, dan lokal. Nah, itu dia penjelasan fungsi settingan dasar mikrotik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that